Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 9 siswa-siswi SMP 13 Bandar Lampung yang Bapak banggakan, semoga kalian senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak sedang berada di gazebo di SMP 13 Bandar Lampung yang sangat kita cintai ini. Walaupun di belakang sana ada Pak Buhori sedang menebang rumput. Mudah-mudahan suara Bapak dapat terdengar dengan jelas kepada kalian semua. Anak semua yang Bapak cintai, pada kesempatan yang sangat baik ini di pekan ke-8, materi kita yaitu bab 10 berkaitan dengan menyayangi hewan dalam hakikat dalam syariat penyembelihan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas subu'u illa ma dzakaitum. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Anak-anak semua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini diterangkan bahwa Allah mengharamkan. Artinya haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan berdosa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. Di sini kita diharamkan memakan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai yaitu hewan walaupun dia halal seperti ayam, sapi, kerbau, burung dan lain sebagainya pun halal itu, kalau cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia termasuk dalam kategori bangkai. Lalu Allah juga mengharamkan darah. Darah semua hewan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang disembelih tapi tidak menyebut bismillah, tidak menyebut nama Allah. Misalnya hewan yang disembelih untuk persembahan dan lain sebagainya. Hewan yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali, lalu di ujung ayat ini terangkan kecuali yang sempat kamu sembelih dengan menyebut nama Allah. Misalnya hewan itu jatuh, atau hewan itu dipukul, atau hewan itu ditanduk sebelum dia mati, hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hewan ini dagingnya adalah halal untuk dikonsumsi. Anak semua, adapun ketentuan orang-orang ataupun orang yang menyembelih itu diantara ialah penyembelih harus beragama Islam. Ini sudah nyata ya. Jadi kalau yang menyembelih di luar agama Islam, maka hewan yang ataupun daging hewan yang kita makan tidak sah atau haram. Lalu yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Artinya dengan sengaja, bukan tidak disengaja. Sengaja artinya dia mempersiapkan diri dia untuk melakukan penyembelihan hewan tersebut. Nomor 3, penyembelih sudah berbalik dan berakal. Balik artinya sudah mencapai umur yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan berakal. Jadi maksud berakal adalah dia bukan orang
gila atau yang sakit ingatannya. Lalu yang keempat, menyembelih membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Itulah beberapa ketentuan orang yang menyembelih. Lalu ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih itu hewan dalam keadaan masih hidup. Jelas enggak ya? Hewannya masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Kalian pasti sudah tahu hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam itu seperti contohnya ayam, burung, kambing, sapi, unta, kerbau. Ya, itu adalah contoh-contoh hewan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan alat penyembelih. Alat ataupun bahan yang digunakan untuk menyembelih adalah yang pertama, alat yang digunakan adalah tajam dan dapat melukai. Jadi alat harus tajam, tidak boleh tumpul. Lalu yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Jadi kalau terbuat dari tulang, kuku, atau gigi maka tidak halal proses penyembelihannya. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang tajam. Lalu ketentuan menyembelih. Ketentuan menyembelih diantaranya itu penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai putus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. Yang pertama itu tenggorokan atau saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Nih ya, ini nak ya. Bila ketiga jalan bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Demikian semua beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam materi pekan ke-8 ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk tugas kalian pekan 8 ini, kalian kerjakan pilihan ganda bab 10 ini. 10 soal untuk mengisi tugas di pekan ke-8 ini. Dan yang pasti Bapak harapkan kalian senantiasa protokol COVID dan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah wajib, berbakti kepada kedua orang tua, tetap melaksanakan tugas-tugas dari guru, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam menempuh pendidikan dan karir selanjutnya. Demikian cukup sekian dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.